Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai jenis penelitian berdasarkan metode dan jenis penelitian berdasarkan taraf pemberian informasi yang akan ditayangkan di video animasi yang kami buat. Jangan lupa ditonton sampai habis ya. Masuk ke dalam pembahasan utama yaitu definisi penelitian. Nah, kalian tahu nggak sih penelitian itu apa? Penelitian itu diartikan sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian data secara sistematif dan objektif. Tujuannya ini untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Hal pertama yang akan kita bahas adalah jenis penelitian berdasarkan metode. Nah, dalam jenis penelitian menurut metode ini terbagi menjadi 4, yaitu penelitian historik, penelitian survei, penelitian eksperimen, dan penelitian inkuiri alamiah. Penelitian historik. Penelitian historik ini mengkaji terhadap peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau. Penelitian ini mendasarkan diri pada gambaran tertulis maupun lisan. Sekarang kita masuk ke poin berikutnya, yaitu penelitian survei. Penelitian survei bertujuan untuk memperoleh informasi yang sama atau sejenisnya dari berbagai kelompok atau orang, terutama ditempuh dengan melakukan pengiriman barang daftar pertanyaan atau melakukan wawancara, contohnya interview secara pribadi. Survei ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu survei sensus yang dikenal dengan istilah studi populasi dan survei sampel. Jika seluruh anggota populasi yang diwawancarai, penelitian ini disebut survei sensus. Sedangkan jika yang diwawancarai hanya sebagian dari anggota populasi penelitian, ini disebut survei sampel. Selanjutnya, ada penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen memiliki arti adalah sebuah penelitian yang dilakukan untuk mencari akibat secara sengaja oleh peneliti. Nah, penelitian ini merupakan sebuah pengamatan di mana untuk mengecek hipotesis atau mengenali hubungan sebab akibat antara gejala. Tujuan penelitian eksperimen ini adalah untuk menemukan pengaruh dari suatu tindakan terhadap kelompok tertentu. Kemudian, hasilnya dibandingkan dengan kelompok lain yang mendapatkan tindakan berbeda. Contoh dari penelitian eksperimen ini adalah pengaruh pemberian hukuman terhadap disiplin siswa dalam belajar. Penelitian inkuiri alamiah. Penelitian yang tergolong jenis ini adalah yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai orang dengan mengamati dan mewawancarai mereka di dalam lingkungan alamiahnya, ataupun lingkungan sewajarnya. Contoh, penelitian inkuiri kodrati ini untuk mempelajari tingkah laku murid-murid di dalam kelas dengan cara si peneliti itu ikut hadir di dalam kelas dan mencatat tingkah laku serta perbuatan murid-murid maupun guru. Data penelitian ini dapat dicatat seketika pada saat terjadi baik cara merekam maupun menuliskannya. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam jenis penelitian menurut taraf pemberian informasi. Ini terbagi menjadi 3, yaitu penelitian deskriptif, penelitian eksploratif, dan penelitian eksplanasi. Penelitian deskriptif atau pembeberan. Penelitian deskriptif menghasilkan penelitian yang tarafnya dalam memberikan penjelasan mengenai gejala yang diteliti paling rendah. Maksudnya, informasi yang didapat dari akar-akarnya. Sebab penelitian ini hanya sekedar menghasilkan keterangan yang menggambarkan tentang ciri-ciri suatu gejala. Selanjutnya ada penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif adalah penelitian awal yang digunakan untuk memperjelas masalah yang sebenarnya yang perlu diselesaikan dan bagaimana penelitian selanjutnya harus dilakukan. Jadi, penelitian eksploratif ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi, memperdalam pengetahuan, mencari ide baru, untuk merumuskan masalah secara lebih rinci, untuk kemudian diputuskan apakah perlu dilakukan penelitian baru. Dan yang terakhir adalah penelitian eksplanasi. Penelitian eksplanasi merupakan penelitian yang menjelaskan alasan terjadinya suatu peristiwa dengan cara menganalisis hubungan antara variabel satu dengan variabel lain yang diteliti. Contoh dari penelitian eksplanasi ini adalah mengapa sebuah kota tipe tertentu memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan kota tipe yang lainnya.